Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Eka. Semangat pagi anak-anak hebat. Nah, sebelum hari ini kita belajar di materi selanjutnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, silakan kalian membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Tetap jaga protokol kesehatan ya, untuk terhindar dari virus COVID-19. Nah, baik anak-anak, setelah kita melihat video pembelajaran ini, kalian sudah absen belum ya? Nah, kalau misalnya belum absen, silakan absen di link yang sudah Ibu berikan ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, muatan IPA. Nah, tentang apa ya kira-kira? Hari ini kita akan mempelajari tentang perambatan bunyi di pembelajaran 3. Kita simak sama-sama materi apa yang akan Ibu sampaikan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mempelajari sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, dengan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Anak-anak, pada tengah malam yang sunyi, kita dapat mendengar bunyi denting jam atau suara gonggongan anjing yang berasal dari tempat yang jauh atau mungkin suara cicak yang sedang merayap di dinding. Tahukah kamu mengapa bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Zat apakah yang menjadi perantaranya? Anak-anak, bunyi merupakan gelombang yang arah perambatannya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat, yaitu ada sumber bunyi, ada media pengantar, dan ada pendengar. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Oleh karena itu, bunyi tidak mungkin dapat kita dengar tanpa adanya zat perantara atau medium perambatan. Bunyi dapat kita dengar karena adanya rambatan gelombang bunyi dari sumber bunyi ke telinga kita. Rambatan tersebut terjadi karena adanya getaran pada benda yang menjadi sumber bunyi. Nah, anak-anak, bunyi dapat merambat melalui apa saja ya? Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Nah, bunyi dapat merambat melalui yang pertama yaitu zat padan. Apabila kita sedang mengetuk meja, kita dapat mendengar ketukan meja yang dengan cara mendekatkan telinga kita pada meja tersebut. Hal ini disebabkan karena bunyi ketukan meja tersebut merambat melalui meja yang merupakan zat padan. Selain itu, bunyi juga merambat melalui zat cair. Selain dapat merambat melalui zat cair atau benda padat, bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Misalnya jika kamu mengetuk ember berisi air dari luar dan kamu mendengarkan melalui corong yang dimasukkan ke dalamnya, maka akan terdengar suara ketukan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tinggal di tepi sungai dapat mendengar suara kereta api yang lewat, walaupun letak rel kereta api jauh dari tempat tinggal orang-orang tersebut. Itu diakibatkan karena bunyi dapat merambat melalui air sungai. Selain itu, bunyi juga merambat melalui zat gas. Nah, salah satu contoh zat gas adalah udara. Udara merupakan perantara yang menyebabkan bunyi dapat kita dengar. Kita dapat mendengar bunyi bel yang ada di sekolah karena bunyi tersebut merambat melalui udara dan sampailah ke telinga kita. Bunyi tidak dapat merambat di dalam ruangan yang hampa udara. Bunyi yang merambat melalui zat padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan singkat dari Madam tentang perambatan bunyi, maka Madam ingin kalian mencoba melakukan percobaan yang ada di rumah. Yang pertama tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui udara.
Nah, percobaan ini bisa kalian lihat di buku paket kalian, di buku paket tema 1, halaman 36 sampai dengan halaman 40. Kalian bisa lihat berbagai macam percobaan yang di situ akan kalian lakukan di rumah bersama teman, kemudian saudara atau adik kalian, dan bahkan juga orang tua kalian bisa kalian ajak untuk melakukan percobaan ini ya. Kalian bisa lihat alat dan bahannya. Kemudian langkah kerjanya juga kalian perhatikan dengan baik dan seksama ya sayang ya. Nah, itu percobaan yang pertama. Untuk percobaan yang kedua, tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padan. Alat dan bahan, gelas plastik 4 buah, kemudian benang kasur, kemudian paku. Nah, untuk paku ini bisa kalian minta bantu kepada orang tua kalian untuk melubangi tengah dasar gelas plastik yang kalian sudah siapkan di rumah. Ya, kemudian langkah kerjanya kalian bisa perhatikan seperti apa langkah kerja itu. Kemudian nanti kalian akan melaporkan hasil percobaan ini. Untuk percobaan yang ketiga, tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda cair. Adapun alat dan bahannya, ember besar, kemudian air, batu koral atau corong kecil. Batu koral ini bisa kalian ganti dengan media lainnya hanya untuk mengetuk dinding pada ember itu ya nak ya, tidak perlu batu koral. Nah, setelah kalian melakukan percobaan di atas, maka kalian kerjakan latihan pada halaman 39 sampai 40. Gunakan buku tema dan kalian bisa lakukan bersama teman-teman kalian di sekitar tempat tinggal kalian atau saudaramu untuk melakukan percobaan ini. Ya, tugas ini dikumpulkan paling lambat pada hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa kumpulkan pada hari Sabtu melalui Google Classroom dan dalam bentuk foto. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan salam anak-anak hebat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.